Nanti yang kira-kira kita bahas ini sebenarnya hanya masalah ini aja. Di matematik diskrit mungkin sudah disinggung ya. Ada masalah counting, permutasi, kombinasi, kemudian untuk prinsip-prinsip permutasi kombinasi pada multi himpunan atau multiset, kemudian masalah pigeonhole, koefisien binomial, dan sampai relasi rekurensi kalau bisa nanti ya. Sama prinsip inklusi eksklusi. Ini bukan inklusi rekursi tapi inklusi eksklusi. Saya kira-kira materinya ini buku yang bagus untuk kombinatorik itu bukunya ini. Bukunya Brualdi memang buku lama ya. Buku lama tapi ini dipakai rujukan semua masalah kombinatorik ya ini. Richard Brualdi ini. Judul bukunya ini Introductory Combinatorik ya. Sudah 5th edition. Jadi nanti kita bahas tentang permutasi kombinasi, langsung pigeonhole, atau nanti dibalik ini channelnya di bawah boleh. Dan prinsip inklusi eksklusi dan relasi dan fungsi pembangkit. Ini biasanya juga sering tergantung kecepatan kita, sering nggak nyampe yang 8 ini. Oke, baik, kira-kira itu kalian silahkan searching tentang bukunya Bu Aldi, ini supaya kamu nggak repot-repot juga. Seingat saya masih punya, coba data kalau ada saya link sekalian. Kita Bu Aldi, ini sepertinya ada ini. Saya taruh aja di ini ya, di grup. Jadi ini buku acuan utamanya, silakan lihat di grup WA-nya itu. Kalau kalian mau cari-cari buku lain, silakan. Yang mungkin sangat membantu, ya, sangat membantu itu, saya kira untuk materi-materi analisa kombinatorik itu, penjelasan-penjelasan di YouTube itu banyak sekali, baik itu dari MIT atau dari India juga banyak. Saya kira ada baiknya kalian juga cari browsing di menggunakan YouTube itu, di situ banyak video, tinggal kalian belajar tentang, misal kita sedang belajar permutasi kombinasi, ya sudah kalian cari di situ aja banyak permutasi kombinasi. Ya. Dan tentang prinsip pigeonhole juga banyak sekali. Udah sekarang mestinya nggak ada kesulitan untuk belajar. Ya. Jadi sumber-sumber informasi belajar luar biasa banyak. Tinggal kita mau atau tidak mau. Baik. Ini kalau mau dilihat minggu 1, minggu 2, minggu 3-nya ini ya, mungkin ini hanya prediksi aja saya kira. Bisa meleset tergantung kecepatan kita ya. Nah nanti juga ada ETS ya, mungkin ada kuis juga, ada tugas-tugas ya, nilainya dari situ sama EAS. Ini kira-kira kalau di breakdown per minggu seperti itu. Ini kalau nggak ada perubahan kesepakatan dengan Pak Dar, ya nanti kita pembobotannya ini ada tugas, ada eval 1, eval 2 ini nanti kita kuis saja, ada ETS, ada EAS. Ini.
kehadiran kuliah, yang penting kalian cukup gitu ya di absennya, karena itu ada aturan dari ITS, minimal kalian harus hadir ada berapa banyak. Kira-kira tentang apa yang akan kita pelajari itu, sebelum ke materi, silakan kalau kalian ada yang ditanyakan, silakan. Halo, ada yang bertanya? Belum ada, Pak. Belum ada. Belum, Pak. Sekarang kita cari materi kedua ya. Bab 1 tentang pendahuluan. Ini sudah tampak untuk PPT pendahuluannya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, tentang pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini hanya orientasi aja, ya, orientasi kira-kira contoh-contoh permasalahan dalam kombinatorik apa gitu ya. Oke, kita lihat pengertian dan masalah kombinatorik. Kombinatorik ialah sebuah cabang dari matematik, jadi bagian matematik, terutama ini adalah yang matematik diskrit ya. Kalau kita matematik yang enggak diskrit atau kontinu, balikan diskrit itu kontinu. Kalau kita bahas yang kontinu, kita bahas di kalkulus ya. Bahasnya di kalkulus. Oke, sorry. Ini saya juga belum terlalu familiar, jadi harus pelan-pelan dulu ya. Jadi kombinatorik adalah suatu cabang dari matematika yang menitik beratkan pada studi pengaturan objek-objek. Jadi objek itu ya bisa apa saja, bisa berupa benda, bisa berupa orang, bisa berupa program, ya, bisa berupa abstraksi dari konsep-konsep, sebuah konsep. Jadi diatur studi tentang pengaturan atau urutan, ditata dalam sebuah himpunan ke dalam suatu pola tertentu yang memenuhi aturan-aturan yang kita tetapkan atau aturan-aturan yang kita inginkan. Kemudian kombinatorik dari suatu himpunan berhingga, kombinatorik dari suatu himpunan berhingga. Ingat, himpunan itu ada yang berhingga, elemennya terbatas ya, bisa dihitung jumlahnya. Ada juga yang tak berhingga. Nah, kombinatorik dari suatu himpunan berhingga ialah pola dari suatu objek dalam himpunan itu yang memenuhi suatu aturan yang ditetapkan atau aturan yang tertentu. Ya. Jadi kombinatorik itu adalah suatu pola. Nah, nanti pola dari sebuah himpunan objek itu ada banyak pola. Katakan ada dua orang saja, ya, Anton dan Tono misalnya gitu ya. Kan bisa jadi Anton itu di belakang, Tononya di depan. Atau sebaliknya, Tononya di belakang, Antonnya di depan. Ini pola ya. Tono di depan, Anton di belakang itu sebuah pola. Berbeda pula apabila dibalik pola yang lain juga.
Nah, untuk suatu objek dengan jumlah objek tertentu, polanya itu ada banyak. Nah, sehingga nanti problem-problem di kombinatorik itu kita problemnya adalah bisa mencari pola, atau problemnya adalah kita menghitung berapa banyak pola. Ada counting, menghitung, ada yang problem mencari polanya. Ya. Nah, sebagai ini hanya contoh aja, misal untuk pendahuluan saja. Kalau kita punya objek A, B, C, ini ya, objek A, B, C itu kan yang bisa ditata polanya seperti ini ya, A, B, C. Kita ini ya dasarnya himpunan dulu. Kalau kita punya himpunan ini berhingga yang elemennya adalah A besar, B besar, C besar, maka objek-objek ini bisa ditata dalam bentuk ABC, ya. Bisa ditata dalam bentuk ACB, bisa ditata dalam bentuk BAC, BCA, kemudian C, AB, dan C, BA. Ini adalah suatu pola. Nah, dalam kombinatorik itu sebelum mencari pola ini, itu ada problem yang disebut counting. Jadi belum menentukan pola, kira-kira kita sudah tahu ada berapa banyak pola, ya, banyaknya pola. Pola atau pattern, ada berapa banyak. Nah, itu nanti yang problem counting di dalam kombinatorik. Bagaimana tadi disebutkan ada materi counting. Sorry. Nah, ini kelihatan nggak ya background-nya hijau, tulisannya hitam ini? Terbaca dari situ? Terbaca, Pak. Terbaca, Pak. Terbaca, Pak. Jadi di sini ada 3 kategori tentang kombinatorik. Yang pertama adalah masalah eksistensi atau keberadaan. Nah, masalah kombinatorik yang menitik beratkan pada ini ada tidaknya suatu pola atau struktur dari objek suatu himpunan berhingga yang memenuhi suatu syarat atau aturan tertentu yang telah ditetapkan. Misal ada objek 10, saya pengen membuat suatu pola, tak ambil 3 objek, tak buat pola sini. Kira-kira ada enggak pola itu? Jadi urusannya ada atau tidak ada dulu. Nanti problem berikutnya setelah ada, kira-kira ada berapa banyak. Kemudian pertanyaan berikutnya, nah dari sekian banyak itu polanya seperti apa saja. Ya. Oke. Nah, yang pertama yang tentang masalah eksistensi. Masalah eksistensi seringkali muncul sebagai jawaban dari suatu pertanyaan seperti berikut ini. Ya. Contohnya, apakah mungkin mengatur atau menyusun objek-objek dalam sebuah himpunan sedemikian sehingga memenuhi aturan atau syarat tertentu yang telah ditetapkan. Ini contoh pertanyaannya. Apakah mungkin? Jadi jawabannya kan hanya mungkin atau tidak mungkin. Nah, itu problem eksistensi. Atau jawabannya ada atau tidak ada. Ya. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah counting. Ya. Tadi setelah polanya itu ada atau tidak ada, seandainya ada, kira-kira ada berapa banyak macam pola itu yang memenuhi syarat tadi. Nah, ini urusan counting problem. Jadi counting problem adalah masalah kombinatorik yang menitik beratkan pada
bahkan atau menentukan cara menghitung banyaknya susunan atau struktur atau pola dari objek suatu kumpulan yang memenuhi syarat tertentu. Jadi menghitung, ya, konteks menghitung banyaknya, ada berapa banyak. Ya, contohnya di sini, contoh pertanyaannya di dalam masalah konting, apakah terdapat suatu cara untuk mengatur atau menyusun objek dalam sebuah himpunan berringkas sehingga memenuhi aturan secara tertentu? Wah, ini pertanyaannya salah ini. Ini contoh problem sebelumnya, ini pertanyaan problem sebelumnya. Kalau masalah konting itu ada berapa banyakkah cara untuk menyusun pola ini yang memenuhi syarat bla 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 bla, syarat tertentu ya. Ini contoh pertanyaannya salah. Kalau masalah konten itu ada berapa banyak. Ya. Nah, problem macam ketiga adalah masalah optimasi atau optimization problem. Nah, cuman tidak dibahas di dalam mata kuliah ini ya. Jadi solusi dari sekian banyak pola itu yang paling optimal yang mana? Oke. Yang optimasi ini tidak dibahas. Oke. Nah, dalam analisis kombinatorik itu menekankan pada ini analisis eksistensi, analisis enumerasi, penghitungan atau konteks tadi ya, dan analisis optimasi yang tidak dibahas dalam mata kuliah. Oke. Ini hanya di pendolannya hanya membahas contoh-contoh saja, beberapa contoh problem-problem di kombinatorik. Ini pada contoh satu ini adalah masalah eksistensi dari penutup sempurna papan catur. Nah, ini contoh-contoh problem kombinatorik ya seperti ini. Di sini problemnya itu adalah, nih perhatikan sebuah papan catur, ya, biasa yang dibagi ke dalam 64 bujur sangkar. Jadi papan catur itu kan banyaknya kotak-kotak hitam putih itu kan kolomnya ada 8, barisnya ada 8 ya, jadi ada 8 kotak. Seperti pada gambar 1, itu digambar pula pada gambar. Nah ini. Jadi ini banyaknya kolom, ada 8, banyaknya baris juga ada 8, sehingga ada 64 kotak. Oke. Lagi. Kemudian andaikan di sini disediakan kartu domino. Ini ada yang nggak tahu? Ada yang nggak tahu tentang kartu domino? Semuanya tahu? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Tahu, Pak. Yang ada yang nggak tahu ya, kartu domino. Kartu domino itu selalu berbentuk, nah kayak gini nih. Nah, ada 4 persegi panjang, kemudian dibagi dua room ini ya. Yang ini berisi kedua room ini berisi gambar yang menunjukkan jumlah 0, 1, 2, sampai 6 ya. Contohnya misalkan gini, ini adalah yang sini berisi kosong, yang sini 1. Contoh lagi misalkan yang sini room sini berisi 2, sini 3. Ini adalah contoh domino. Jadi bentuknya segi panjang seperti itu dibagi dalam 2 room. Ya dengan asumsi di sini kotaknya ini separuh dari domino ini ukurannya sama dengan 1 kotak di papan catur ya.
Ya. Jadi andaikan di sini disediakan kartu domino yang bentuknya identik, yaitu sebuah lembaran kartu yang dapat menutup tepat 2 bujur sangkar dalam papan yang bersebelahan pada papan satu. Dan pertanyaannya, apakah mungkin untuk mengatur 32 kartu domino pada papan catur sehingga tidak terdapat 2 kartu domino, yang saling bertumpuan atau overlap. Tidak boleh overlap kotaknya di domino itu. Yaitu setiap kartu domino menutup tepat 2 bujur sangkar yang bersebelahan. Dan semua bujur sangkar pada papan catur tertutupi. Nah, kita menyebut pengaturan kartu domino seperti ini pada di atas papan catur yang bisa menutup ini. Di problem ini yang disebut dengan penutup sempurna papan catur. Contohnya misalkan yang ini tak kasih 1 buah domino, sini 1 buah domino, sini 1 buah domino. Jadi nggak boleh overlap. Nggak boleh overlap gini, nggak boleh. Nah, karena ini kotak papan caturnya ada 64, tadi problemnya ada 32 domino, sedangkan 1 domino ada 2 kotak, berarti kan kotaknya domino dan papan catur kan sama jumlahnya. Apakah domino itu bisa menutupi papan catur ini tidak saling overlap? Ya. Itu contoh problem. Perfect cover domino pada papan catur. Oke, kita hanya ke contoh-contoh dulu aja ya. Di bentuk kira-kira salah satu bentuknya seperti apa kamu cari. Karena nanti di belakang pada pembahasan detail akan dibahas. Ini contoh yang kedua tentang problem kombinatorik, yaitu yang disebut dengan bujur sangkar ajaib. Saya kira kalian juga pasti paham ini. Biasanya di dalam software Windows itu pasti ada game seperti ini. Nah, dalam bujur sangkar ajaib di sini dipunyai sebuah bujur sangkar ajaib order n. Adalah sebuah matriks. Sorry, ini tidak terlalu kelihatan mata saya lihat bentar ya. Perlu kelihatan hitam di atas hijau. Oke. Jadi pada contoh kedua, nama problemnya adalah bujur sangkar ajaib. Nah, sebuah bujur sangkar ajaib order n adalah sebuah matriks atau sebuah array 2 dimensi. Ukurannya n kali n yang tersusun dalam bilangan bulat 1, 2, 3 sampai n kuadrat. Dan dalam suatu cara sehingga jumlah bilangan bulat dalam setiap baris, setiap kolom, dan setiap dari diagonal ada jumlahnya sama, yaitu jumlah F, bilangan tertentu. Ini yang disebut sebagai jumlah ajaib, S-nya itu magic sum. Contohnya ini bujur sangkar order 3, bujur sangkar ajaib order 3. Karena order 3 banyaknya baris ada 3 sini. Banyaknya kolom juga ada 3 ya. Berarti elemen matriksnya itu berarti 3 kali 3 ada 9. Nah,
bagaimana menata bilangan bulat 1 sampai 9 pada ini magic square 3x3 sehingga bilangan-bilangan ini kalau dijumlah dalam baris ini sama, jumlah dalam kolom juga total jumlahnya sama, dalam diagonal gini juga totalnya sama. Contohnya baris ini kalau dijumlah berapa baris satu itu? 9 tambah 6 berapa? 15 gitu ya. 15. Ini juga 15. Yang ini juga sama 15. Begitu dijumlah ke bawah ini 8, 3, 4 juga 15. Sorry. Jumlahnya 15, yang ini juga 15, ini 15. Jumlah diagonal seperti ini 8 plus 5 plus 2 ini juga 15. Diagonal ke sini juga berapa? 4 plus 5 plus 6 juga 15. Ini yang disebut dengan matriks. Nah, ini polanya tidak harus 8 di situ, tidak. Ya, ada banyak pola. Nah, nanti problemnya carilah pola magic square, salah satu pola. Itu oke, ya, ketemu ini salah satu. Kemudian problem berikutnya yang konten tadi, ada berapa banyak pola yang berbeda-beda dalam sebuah bujur sangkar ajaib order 3x3. Pertanyaan ada berapa macam banyak pola. Dan pertanyaan berikutnya, dari sekian banyak pola itu, polanya apa saja? Dari pola-pola. Ya. Jadi pertama tadi ada problem apa? Eksistensi. Kemudian yang kedua ada problem counting. Kemudian yang ketiga adalah mencari polanya. Semua pola itu, nah kalau polanya sudah ketemu, mana pertanyaan berikutnya yang mana yang paling optimal. Nah, kalau sudah mencari pola dan optimal ini biasanya jadi satu kesatuan yang disebut problem optimization tadi. Nah, contoh lagi untuk magic square yang berukuran 4x4 sebagaimana yang ada di kanan. Ya, silakan dilihat nanti itu jumlah mendatar, jumlah vertikalnya dan jumlah diagonalnya semuanya. Nah, nanti juga ada algoritmanya ya, kalian bisa menetapkan ukuran berapa saja. Makanya kan sering kadang-kadang dulu pernah di TV ya, ukuran 200 kali 200. Seorang anak kecil mampu menata dengan cepat. Kalian nanti juga bisa pelajari kan, kalian juga akan bisa menata dengan cepat. Oke. Ini bentuk solusinya tadi, ini algoritmanya, nggak usah. Ini saya hanya menampilkan contoh-contoh problemnya saja. Dan contoh yang ketiga, yaitu masalah pewarnaan graf. Dalam sebuah graf, kalian sudah ikut matematik diskrit semua kan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Dengan masalah graf kan sudah tahu. Jadi kalau kita punya suatu graf seperti ini, misalkan ya ini bisa dalam suatu peta, ya, kota satu dengan kota lain atau daerah satu dengan daerah lain. Peta itu kan sering daerah satu dengan daerah lain itu kelurahan satu, kecamatan satu dengan kecamatan lain warnanya beda gitu ya. Nah ini bagaimana mewarnai ini sehingga pada area-area yang coincident, nah, itu warnanya berbeda. Bagaimana cara mewarnai itu banyaknya warna seperti minimal. Misal ini mau tak warnai merah, ya. Nah, yang di sini tidak boleh merah karena sudah merah. Yang di luar sini juga nggak boleh merah karena ini berubah. Nah, tapi di sini harus atau boleh berwarna merah karena ini tidak berubah. Nah,
Sudah barang tentu problemnya adalah berapa banyak macam warna minimalnya. Ya, minimal. Kemudian pola susunan warna itu kalau diberikan sekian warna ada berapa banyak. Itu masalah pewarnaan di dalam. Nah, ini solusinya, silakan nanti kita baca. Ini contoh problem yang keempat. Problem keempat ini masalah apa? Masalah eksistensi ya, kombinatorik. Di sini masalah 36 panitia. Diberikan 36 orang panitia terdiri dari 6 mahasiswa dan 6 semester. Dapatkah mereka diatur dalam sebuah formasi papan berukuran 6x6 sehingga setiap baris dari setiap kolom terdapat satu panitia dari setiap barisan dan satu panitia dari setiap resimen. Ini kalau kayaknya kalimatnya nggak nyambung ya, semester ada resimen. Ini problemnya diketahui ada 6 orang mahasiswa dan 6 semester. Dapatkah mereka diatur dalam sebuah formasi papan yang berukuran 6x6? Oke. Oke, sorry, kayaknya ada sesuatu yang miss ini ya. Ada penjelasan kurang. Saya nggak paham, tak lewati aja ya. Ini contoh problem kombinatorik juga yang disebut sebagai permainan NIM. Ya. Jadi dalam permainan NIM ini, sesuatu dapat dikatakan sebuah permainan jika memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. Ini maksudnya ciri-ciri permainan, aturan permainan NIM. Ya. Jadi dalam permainan ini, permainannya terdiri dari 2 orang pemain. Ya. Dari 2 orang pemain, ada pemain A, ada pemain B. Nah, ini main 2 orang. Cara mainnya bergantian. Di sini ada aturan juga, kerugian seorang pemain adalah keuntungan bagi pemain yang lain. Seperti sepak bola itu ya. Misal kekalahan sebuah tim ya, keuntungan atau kemenangan bagi tim lain. Kemudian yang keempat, pemain mengetahui seluruh informasi dari permainan. Kemudian tidak mengandung unsur peluang seperti pada permainan dadu. Permainan dadu kan banyak yang tidak diketahui ya, tersembunyi, tapi seorang pemain dadu bisa memperkirakan probability untuk menang atau kalah saja. Ini contoh bentuk permainan NIM. Di sini ada 2 pemain, A dan B, dengan 21 benda tersedia di atas meja. Ya. Setiap pemain pada gilirannya mengambil maksimal 3 benda. Nah, pemain ini dapat dibagi menjadi 2 jenis permainan, yaitu pemain terakhir yang mengambil sisa benda adalah pemain yang menang, pemain terakhir yang mengambil sisa benda adalah pemain yang kalah. Sama pemain
terakhir yang contoh maka tersebut. Ini contohnya ada 2 orang, A dan B ya, dan B. Di sini bendanya ada 21 benda, katakan ada 21 batang korek api lah. Ini yang main pertama kali si A ini. A mulai main dahulu dalam permainan ini dan terakhirnya A menang. Karena A yang terakhir kali ngambil. Gitu ya. Oke. Aturan bisa dirubah juga. Yang terakhir kali ngambil itu menang, dikatakan menang. Atau boleh juga dirubah yang terakhir kali ambil itu pemain yang kalah. Gitu ya. Jadi aturannya bisa dirubah juga. Di sini ada 21 objek. Ya. Atau ada 21 batang api. Pertama A ngambil 1, dari 21 diambil 1 berarti sisa berapa? 20 ya. Ini maksimal ngambil 3, ada aturannya. Maksimal ngambil 3. Kemudian B ngambil 2. Jadi A tadi A main duluan, A ngambil 1, dari 21 diambil 1 sisa 20. Kemudian dari 20 B ngambil 2, berarti sisa 18. Objeknya batang korek api tinggal 18. Kemudian berikutnya gantian A yang main. A ngambil 2 dari 18, diambil 2, maka sisa 16. Dari 16 itu berikutnya B ngambil 3. 16 kurangi 3, maka sisanya tinggal 13. Ya, gantian A lagi yang main. A cuma ngambil 1 ternyata. Maka dari 13 diambil 1 tinggal 12. Kemudian berikutnya B dipersilakan ngambil. Ambil 1, jadi sisa 11. Tinggal 11 A ngambil berikutnya 3. Nah, 11 sisakan B ambil 3, sisa 8. Dari 8 B ngambil 2, sisa 6. Dari 6 berikutnya A ngambil lagi 2, sisa 4. Kemudian B ngambil 3, sisa 1. Ya. Dan karena 1 mau ngomong ya A langsung. Nggak ada pilihan lagi kecuali ngambil. A ngambil 1, maka A-nya dikatakan menang karena A-nya terakhir kali ambil. Kalau aturannya, tapi dalam sebuah game ya aturan bisa berubah. Bisa juga dirubah yang ngambil terakhir kalah. Baik. Nah, nanti silakan kalian main dengan teman kalian sendiri. Silakan. Oke, ini saya kira bab pendahuluan tentang yang isinya adalah orientasi problem-problem kombinatorik. Ya. Jadi di pertemuan pertama ini dulu aja. Jadi kita orientasi apa itu kombinatorik, kita udah tahu adalah suatu bagian dari matematik yang mempelajari tentang pengaturan pola, penghitungan pola, ya, dan penghitungan pola, penghitungan dan pengaturan pola. Itu cabang kombinatorik. Dari dalam mata kuliah ini apa yang akan dipelajari kalian tadi sudah tahu, yaitu masalah eksistensi dan counting. Tapi sebetulnya ada satu problem lagi, yaitu problem optimization, cuma tidak masuk di dalam mata kuliah 3 SKS ini. Ya. Tapi di bukunya Bro Aldi itu ada, mungkin bagi kalian yang pengen nanti belajar lebih jauh tentang optimisasi, itu bisa dilanjut sendiri ya. Karena ini mata kuliah lanjutannya juga nggak ada. Ya. Karena kita harus, namanya kuliah harus dibatasi waktu,
8 semester harus selesai dan 144 SKS cukup ya, sehingga diberikan pancingan dasar-dasar ini berikutnya kalian bisa belajar sendiri. Itu harapannya. Sekali lagi bahwa sumber rujukan, sumber belajar sangat banyak. Tadi sudah saya kasih satu PDF, jadi jangan hanya membaca PowerPoint saja. Kalau kalian hanya membaca PowerPoint ini saja, ya sudah kecelakaan. Ya. Itu pasti pemahamannya sangat minimalis. Ya syarat cukup aja enggak, terlalu sedikit. Harus baca bukunya. Kalau kesulitan sebetulnya mudah juga. Cari di YouTube, kita sedang belajar counting, permutasi, gitu. Sudah permutasi banyak sekali, tinggal dengarkan aja ya. Dan biasanya di YouTube jauh lebih menarik ya. Nah, biasanya yang menyampaikan ya orang-orang yang sangat-sangat berpengalaman ya. Baik, kira sebelum saya tutup, barangkali kalau ada yang tanya, silakan. Halo, pada tidur semua atau pergi semua ini? Videonya pada di close semua. Ini untuk kuliah-kuliah berikutnya, berarti setiap saat nanti akan saya cek video. Kalau nggak ada, tak anggap nggak masuk ya. Paling nggak 2 kali lah setiap kuliah. Ini on pada ditinggal pergi ini. Enggak kok, Pak. Saya masih hadir, Pak. Enggak, Pak. Masih ada. Pak. Hemat kuota. Ya, tapi nanti berikut-berikutnya mesti ada. Terus saya ngecek ya, tak suruh hidupkan videonya. Ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Rupanya kalian memang harus digitukan. Ya. Tapi sebetulnya saya nggak suka ngecek-ngecek ini, aslinya nggak suka. Tapi ya untuk kebaikan agar memaksa kamu mau belajar ya harus dicek lah nanti ya. Oke, ada yang tanya? Belum ada, Pak. Belum ada. Nggak ada, bisa kita akhiri. Oke, kira itu. Oke, saya tutup ya. Iya, Iya, Pak. Terima kasih, 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 Pak.